Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Erinawati dan teman saya Alia Taskia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin membuat video mengenai materi pengawasan atau controlling dalam manajemen. Video ini untuk memenuhi kewajiban tugas dari dosen kami, Bu Ima Sukaisi SEMM. Maka dari itu, kami mempersembahkan video singkat ini. Pengertian pengawasan. Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilakukan, dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai. Kalau terdapat suatu penyimpangan dari standar yang ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Hubungan pengawasan dalam fungsi-fungsi manajerial lainnya. Pengawasan terdiri dari perencanaan, ialah pemilihan tujuan-tujuan perusahaan dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian ialah penentuan sumber daya, penugasan tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, penyusunan personalia ialah penarikan atau rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Yang keempat itu ada pengarahan, ialah fungsi untuk mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan. Yang kelima itu adalah pengawasan. Fungsi-fungsi pengawasan. Yang pertama, mencegah berbagai penyimpangan. Yang kedua, memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, membuat organisasi dan kegiatan manajemen menjadi dinamis. Yang keempat, memperlebar rasa tanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar pengawasan. Yang pertama, adanya rencana tertentu dalam pengawasan. Yang kedua, adanya pemberian instruksi atau perintah dan wewenang dari bawahan. Yang ketiga, dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang diawasi. Yang keempat, dapat segera dilaporkan adanya berbagai bentuk penyimpangan. Yang kelima, pengawasan haruslah bersifat fleksibel, dinamis, dan ekonomis. Yang keenam, dapat merefleksikan pola organisasi. Yang ketujuh, dapat menjamin diberlakukannya tindakan kolektif. Karakteristik pengawasan yang efektif, yang pertama ada fleksibilitas, ada integrasi dengan perencanaan, ada akurasi, ada ketepatan waktu, dan objektivitas. Tahapan-tahapan. Yang pertama ada tahapan penetapan standar, yaitu satuan pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil. Yang tahap kedua adalah pengaturan pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan beberapa pertanyaan yang digunakan seperti how often, what form, and who. Lalu yang tahap ketiga ada pengukuran pelaksanaan kegiatan yang merupakan proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Yang tahap keempat ada perbandingan prestasi dengan standar dan analisis penyimpangan. Yang pertamanya ada tahap paling kritis, yang keduanya ada kompleksitas, dan yang ketiganya ada analisis. Serta tahap yang terakhir adalah tindakan koreksi. Yang pertama ada tindakan koreksi, yang kedua ada mengubah standar mula-mula, dan yang ketiga ada mengubah pengukuran pelaksanaan. Karakteristik pengawasan yang efektif. Pengawasan diri adalah kemampuan seseorang menguasai dirinya untuk tidak berbuat curang dan melanggar aturan. Jenis pengawasan bisa dibagi dalam berbagai macam jenis, yaitu pengawasan intern, pengawasan ekstern, dan pengawasan intern.
semua sistem dengan cara yang digunakan di dalam perusahaan sehingga tercapai tujuan organisasi. Lalu ada pengawasan ekstern, penggunaan sistem pengawasan di mana mekanisme pengawasan bisa berjalan dengan efektif karena pengaruh ekstern suatu lembaga atau perusahaan. Lalu ada pengawasan diri, yaitu kemampuan seseorang menguasai dirinya untuk tidak berbuat curang dan melanggar jenis aturan. Perancangan sistem pengawasan. Setiap sistem yang kita desain merupakan kompetensi tertentu untuk menjalankan sistem pengadilan manajemen atau yang disebut dengan manajemen skill. Struktur sistem merupakan komponen-komponen yang berkaitan satu sama lainnya. Proses sistem merupakan suatu tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan sistem.